Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan makalah ilmu pendidikan yang bertemakan aliran-aliran pendidikan. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan, yang berlatar belakang pendidikan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan itulah muncul pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan atau yang disebut dengan aliran-aliran pendidikan. Adanya aliran-aliran dalam pendidikan dan pemikiran-pemikiran pendidikan dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap manusia selalu dihadapkan dengan generasi penerus, yaitu generasi muda. Pemikiran-pemikiran pendidikan selalu berlangsung dalam setiap diskusi berkepanjangan yang akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Berawalan dari pro dan kontra, inilah bermunculan suatu pemikiran-pemikiran yang baru. Pemikiran-pemikiran baru tersebut muncul karena pemikiran-pemikiran lama yang mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Hal ini disebabkan pemikiran dari generasi sebelumnya dijadikan bahan diskusi oleh generasi penerusnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. A. Apa pengertian dari aliran-aliran pendidikan? B. Sebutkan aliran-aliran pendidikan. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu pembahasan. A. Pengertian aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan begitu seterusnya. B. Macam-macam aliran-aliran dalam pendidikan. Yang pertama, aliran nativisme. Istilah nativisme dari asal kata nativis yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Ia adalah seorang filosofis Jerman. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini terdapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Pendidikan pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogi. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi nativisme, lingkungan-lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Begitupun sebaliknya, jika anak itu memiliki pembawaan baik, maka anak itu akan menjadi baik. Aliran yang kedua adalah aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah ia. Akan tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini, yaitu J.J.
Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Yang ketiga adalah aliran empirisme. Kebalikan dari aliran empirisme dan naturalisme adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirics, aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Aliran yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran yang di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergabung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Inilah yang disebut teori konvergensi. Konvergensi penyatuan hasil kerjasama mencapai satu hasil. Konvergensi menuju atau berkumpul pada satu titik pertemuan. Bab yang ketiga yaitu penutupan. Kesimpulannya, aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pada pendidikan sejak dulu, kini, maupun masa depan. Pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan aspek. Macam-macam aliran pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama aliran empirisme, kedua aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresivisme, dan aliran konstruktivisme. Namun tadi hanya disebutkan 4 aliran saja yang dijelaskan. Sarannya, demikian makalah ini saya buat. Saya menyadari bahwa makalah saya banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya harap kritik dan saran dari pendengar yang saya butuhkan guna memperbaiki makalah tersebut. Dan semoga makalah ini berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.